Halo guys, gimana kabar kalian? Baik. Oke, mantap. Didat, Samila, Arjuna, Agatha, Milky, Tristan. Oh, Didat, mana tadi yang baru? Ada yang baru nih harusnya. Ada ini ya, ada siswa titipan. Sebentar ya, kakak chat lagi di grup kita dulu guys. Sebentar. Oke, gimana? Baik tadi kan? Kalian ngapain aja hari ini? Siapa dulu nih yang mau, siapa nih hari ini yang mau cerita dulu? Satu orang. Samila, karena dia sudah buka open mic dia. Enggak. Apa? Kamu ngapain aja hari ini? Hari ini ya sekolah, biasa sekolah. Terus waktu mapel bahasa Inggris Wah, ngedeskripsiin seseorang gitu kan. Ya udah habis itu sisanya tuh jam kos sama latihan upacara karena minggu depan aku jadi petugas upacara. Terus balik-balik kehujanan. wow, petugas upacara dan hujan. Minggu kemarin siapa yang bilang dia mau petugas upacara? Halo Elpina. Halo, Halo, bisa on cam nih nggak? aku berdua, aku jadwal pengganti. Oke, halo, selamat bergabung di kelas kami ya, kelas kita ya Elpina. Oke, Oke, kamu ini perkenalkan dulu nama kakak Muhammad Riyadi. Kamu bisa panggil Kak Riyadi ya. Kak Riyadi. Oke, Oke. Kamu orang mana, Elvina? aku orang asli Jakarta tapi sukunya turunan Nias. Oke, Nias. Sekarang stay-nya di? Jakarta. Oke, Jakarta. Oke, mantap. Ada nggak nih teman-teman yang sudah di kelas ini yang Jakarta nih? Itu kemarin siapa ya yang jadi anggota ini ya, petugas upacara juga ya sebelum Samila. Samila kan minggu depan. Minggu ini dan minggu kemarin kakak ingat ada yang bilang mau jadi petugas upacara. Atau di kelas lain ya? Kakak lupa. Kamu Elvina, ininya tutor biasanya siapa? Kak Alip. Kak Alip. Oke. Nanti minggu kemarin kamu nggak join ya? Enggak. Oke, sip. Oke, teman-teman, ini udah ada Arjuna, Agatha, Milky, Didat, Tristan, Wisnu. Oke. Terus ada Syamila yang minggu depan bakal jadi petugas upacara. Apa apa tuh? Ngapain tuh? Apa Aku role-nya apa? Iya. jadi MC. Oh, MC. Wow, ngomong sepanjang acara dong nanti ya. Hmm. Oke, mantap. Oke, siapa nih yang ngechat Kak, kalau saya keluar lagi, artinya internet saya lagi nge-lag. Oke, aman aja Didat. Oke, teman-teman. Oke, jadi ini pertemuan kita, ini lesson 22 ya teman-teman. Lesson 22. Oh, ini ada Apkori juga, guys. Gimana tugas kemarin? Udah selesai belum tugas yang kemarin? Tugas By the way, apa? kakak orang Batak ya? Iya, kok Wah, tahu? tidak, aku lupa. Dari logatnya. Wow, iya kakak ini bukan kakak dari Sumatera Utara. Tapi sekarang kakak stay. Wow, lihat tuh kameranya si Arjuna. Weh, apa tuh latar belakangnya? Adek ya kayaknya tuh. Iya kakak ini, kakak. Aku lupa PR, nggak ada PR ya, nggak ada PR ya Didat. Kamu jangan bikin kaget ya guys. Kakak ini dari Sumatera Utara, tapi Ah, sekarang kakak di Jogja ya teman-teman. wih, merantau ke? Kan merantau, kakak, iya merantau sih. Kakak kuliah, terus baru wisuda, kakak stay di sini. Seperti Hmm, itu.
Kamu ada yang mau ditanyakan lagi ke kakak nggak? Sepertinya kalau teman-teman yang lain udah tahu kakak nih. Kalau kamu ada Gimana? pertanyaan. Aman? Oke. Biar pelajarannya kondusif. Oke, sip. Hai, pakai baju dulu adiknya Arjuna. Oke, teman-teman. Wisnu, halo Wisnu. Milky nggak on cam ya. Halo Wisnu. Hai. Kak izin ke toilet dulu hehe. Oke, monggo. Silahkan. Oke, sip. Milky. Milky sama Tristan ya, teman-teman. Kema Gimana tugas kemarin? Kemarin kalau nggak salah kita membahas tentang kelas kan, teman-teman. Ada yang masih ingat nggak apa itu kelas? Apa itu kelas, guys? Apa itu kelas? Enggak. Oh, geleng-geleng kepala artinya tidak ingat ya, guys. Sebentar. Oh, kakak mau cerita nih. Kakak kan baru dapat kelas baru kakak baru dapat kelas baru hari Selasa, Python Pro 2 ya, teman. Terus ada muridnya yang chat kakak ngajak mabar nih, Didat. Ngajak mabar ya katanya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang OOP, Programming Orientasi Objek, yaitu tentang kelas. Ada yang ingat nggak apa itu kelas? Apa itu kelas, teman-teman? Nah, ini untuk banyak objek ya. Jadi di satu kelas itu apa ya? Tempat untuk banyak objek, kira-kira seperti itu. Nah, hari ini kita masih berhubungan dengan kelas, tapi ada yang namanya keturunan nih, teman-teman. Kalau dilihat sebelumnya share kakak kelihatan nggak? Atau kita tunggu LP-nya dulu deh sebentar. Aku panik kalau terkeluar bagaimana? Nggak apa-apa. Kalau semisal kalau semisal keluar nggak apa-apa. Tapi kamu join lagi ya Didat. Si Didat. Nggak usah panik Didat. Santai ya. Santai bro. Bro Didat. Oke. Nah LP-nya sudah. Kakak share screen ya teman-teman. Kakak share screen dulu. Ini sebentar. Nah. Sudah kelihatan screen kakak kan? Jadi, hari ini kita bakal belajar masih tentang OOP, teman-teman. Object Oriented Programming, yaitu tentang membahas tentang keturunan. Ada yang tahu dulu atau ada yang pernah dengar nggak apa itu keturunan, guys? Keturunan. Keturunan. Iya. Keluarga gitu kan, turun-temurun. Oke. Keluarga turun-temurun bisa juga sih. Ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Masih ada hubungannya juga Apa nih. yang kita buat? Apa yang kita buat? Terus Yang ke bawah. yang ke bawah. Oke. Ya namanya turun ke bawah ya. Kalau ke atas Turunan itu. kan turun. Iya, benar. Kalau ke atas naik ya, guys. Ke atasan. Kok ke atas itu tanjakan. Kalau ke atas tandakan bisa jadi. Kalau kalau ke bawah turunan seperti itu ya. Nah, mungkin sama juga sih seperti atau ada lagi opsi-opsi lain nih, teman-teman. Keturunan itu jatuh mungkin. Ada nggak? Biar kakak jelasin nih. Oke, mantap, Elvina. Sepertinya di tempatnya Elvina lagi azan ya. Nah, apa itu keturunan? Nanti itu bakal kita bahas setelah ini. Kita cek dulu apa yang bakal kita buat. Dari sini mungkin nanti kita sudah tahu apa itu keturunan ya, guys ya. Kita lihat lagi. Nah, katanya kita membuat objek game. Kita telah mengatakan bahwa membuat objek dan kelas adalah fondasi dari development game. Nah, yang ini ya, objek sama kelas itu fondasinya. Nggak mungkin kalian membuat suatu game kalau misal nggak ada objek, nggak ada karakter, dan segala macamnya kan teman-teman. Nah, itu yang sudah kita pelajari pada pelajaran kelas minggu kemarin. Yang kakak nggak tahu kalian sudah selesai apa belum. Nah, membuat objek dalam game menggunakan kelas hero. Kemarin ingatkah teman-teman ada kelas hero, terus ada objek di dalamnya. Yang kesatria, penipu, sama naga. Itu kan yang kemarin sudah kita bahas ya. Oke. Terus kita cek-cek lagi nih.
Nah, ini untuk si propertinya ya, teman-teman. Ini untuk si properti yang dia miliki, itu sudah kita bahas juga kemarin. Kita cek lagi dulu. Nah, hari ini kita bakal ngapain? Pertama, katanya kita bakal mempelajari apa itu superkelas dan kelas keturunan, teman-teman. Diingat ya, ada dua kata kunci nih. Ada superkelas dan subkelas atau kelas keturunan. Nah, contohnya mungkin kalau ada orang tua, nah, misal ada anaknya. Nah, ada orang tua ini sebagai superkelasnya, teman-teman. Kalau dicontoh kehidupan sehari-hari. Orang tua ini sebagai superkelas. Nah, kita sebagai anak itu dinamakan kelas keturunan atau subkelas, teman-teman. Misal, sebentar, kamera kakak kok mati nih? Nggak kelihatan nanti gantengnya. Bercanda ya, Wisnu. Sebentar, guys. Sebentar. Kamera yang lain gak nampak semua ternyata coy. Nah, oke. Di sini kan ada katanya kita bakal mempelajari apa itu superkelas dan kelas keturunan. Apa Didak yang kamu bilang barusan? Hmm? Um, sem- semua kamera nggak nampak. Kalau bagi kami, Apanya yang nggak nampak? heran. Kamera orang lain Oh, kamera orang lain nggak kelihatan di kalian. Oke, oke. Nggak apa-apa ya. yang lain. Oke. Tak, Kakak, kayaknya nih perlihat ini. oke. Nah, aman ya. Untuk hari ini kita bakal belajar tentang keturunan. Jadi keturunan itu nanti ada yang namanya superkelas dan ada yang namanya subkelas nih, teman-teman. Ada yang namanya superkelas atau subkelas. Bisa dibilang juga nanti si superkelas ini sebagai induk dan kelas keturunan ini sebagai anak-anaknya, teman-teman. Nah, itu nanti bakal kalian pahami setelah kita pelajari lebih lanjut. Sampai situ aman dulu ya, teman-teman. Terus yang kedua, di sini ada namanya membuat kelas keturunanmu sendiri dengan dua cara. Ada di sini cara untuk membuat kelas keturunan, teman-teman. Dua lagi. Oke, nggak cuma satu dikasih sekaligus dua, teman-teman. Nah, terus menggunakan keturunan untuk membuat game interaktif hit it. Nah, jadi pada akhirnya nanti di akhir pelajaran ini kita bakal membuat game yang namanya hit it dengan mengimplementasikan si subclass dan superclassnya. Oke, sampai situ dulu. Aman, guys? Aman? Ada apaan kalau Oke, nggak aman? oke, Wisnu. Nice, Wisnu. Oke, kita Belum. lihat. Belum ya, memang belum ada penjelasan ya. Belum ada penjelasan, santai. Nah, tapi kakak harap kalian lebih fokus ya, karena ini sudah meningkat nih untuk pembelajarannya. Nah, pertama kita harus cek kualifikasi dulu. Ada yang masih ingat apa itu kelas, teman-teman, dan apa itu instansi dari kelas? Ada yang ingat nggak? Apa itu kelas dan apa itu instansi dari kelasnya, teman-teman? Kalau kamu nggak bisa, kalau kalian nggak bisa kasih penjelasan secara rincinya, nggak apa-apa kalian buat ini saja nih. Contohnya, apa itu kelas dan apa itu superkelas. Ayo teman-teman, ada yang bisa bantu kakak nggak? Salah juga nggak apa-apa sih guys, santai aja. Kelas, oh itu cara manggil kelasnya ya Tristan ya. Cara membuat kelasnya itu ya. Oke, ada yang bisa kasih apa itu kelas? Oke, mungkin kalian lupa kakak ingatin lah. Instansi dari kelas, Apa instansi dari kelas apa? suatu objek yang dibuat dengan sesuai deskripsi. Nah, benar. Jadi deskripsi dari si kelasnya ya. Samila mantap. Jadi misal kita membuat suatu kelas namanya mobil. Misal ini kelas mobil. Anggap saja ini kelas mobil, guys. Kelas mobil. Terus kita buat deskripsinya. Misal punya ban. Terus punya spion. Bisa dikendarain. Punya pintu. Terus apalagi roda 4 dan lain sebagainya. Ini kan deskripsi dari suatu kelas. Nanti seperti yang si Samila bilang. Misal ada satu yang sesuai. Ada satu objek yang sesuai dengan deskripsi dari si kelas ini. Dia punya 4 ban, punya pintu dan dia termasuk instansi dari kelas mobil kita. Seperti itu ya teman-teman. Nah, contohnya di sini nih. Nah,
Dia langsung juga nih, suatu kelas adalah nama umum untuk banyak objek. Terus nama pemrograman itu adalah deskripsi. Oke, gimana Elpina? Sebenarnya aku kurang ngerti, tapi maksudnya begini kah? Misalnya ada mobil, dia Hmm, punya 4 roda, terus dia ya, punya satu spion, terus ada yang sama. Nah, itu namanya superclass gitu maksudnya. oke, kakak jelasin lagi ya. Oke, mantap pertanyaannya Elpina nih. Ya, kalau nggak paham ditanya ya. Misal nih, kita punya apa ya? Kita punya satu keranjang. Ah, satu keranjang. Anggap saja ini keranjang ya, teman-teman. Kita punya satu keranjang nih. Terus, Keranjang. iya, kita punya satu keranjang dulu. Kita kasih nama yang keranjang ini, misal keranjang Bagus. buah. Keranjang buah ya, ini keranjang buah. Nah, ini bisa si keranjang ini bisa kita namain jadi kelas nih. Bisa dibilang ini kelas nih, Elvina. Nah, keranjang ini jadi kelas yang nama kelasnya itu keranjang buah. Terus kita buat deskripsi untuk si yang bisa masuk ke keranjang ini. Tadi kan keranjang kita masih kosong nih. Benar? Keranjang kita masih kosong. Ah, terus kita buat deskripsinya. Buah seperti apa yang bisa masuk ke dalam si keranjang. Misal buah warna merah, terus yang bulat, terus yang manis, terus apa lagi? Terus yang ukurannya tidak lebih besar dari 2 kilo dan lain sebagainya kan itu Sehat. Ah, jadi eh, kalau di luar deskripsinya si keranjang kita atau si syarat-syarat bisa masuk ke keranjang kita, itu tidak masuk ke instansi si kelasnya. Misal contoh-contoh gampangnya, kalian di sekolah, misal kamu Elpina kelas berapa? Kelas 5. kelas 5 SD ya? 5A ini kakak lihat. Nah, misal kamu kelas 5 SD, itu kan ada syarat-syaratnya. Ah, Misal syaratnya harus lulus dari kelas 4, ya umurnya harus seberapa tahun, nggak boleh masuk ke kelas 5 kalau umurmu masih 5 tahun, misal seperti itu kan. Itu kan ada persyaratan yang harus kamu penuhi untuk bisa masuk ke si kelas 5 kan. Makanya karena si LP sudah memenuhi persyaratan kelasnya, si kelas 5 ini, makanya dia bisa menjadi salah satu instansi dari kelas 5 tersebut. Karena dia memenuhi persyaratan seperti yang dibilang si Syamila tadi. Mister, Ya, gimana Wisnu? izin ke toilet. Oke, silakan. Gimana Udah lama Elpina? dikit gak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku udah ngerti, tapi arti instansi itu apa? Instansi itu objek yang ada di dalam kelasnya. Nah, objek yang ada di dalam kelasnya. Hmm. Iya, objek yang ada di dalam kelasnya itu bisa dibilang sebagai instansi kelas. Oh, oke, Kak. Oke, anggap saja ya objek yang ada di dalam kelasnya itu bisa kita bilang sebagai instansi kalau dilihat dari sebentar. Nah, ini sih adalah objek yang dibuat sesuai dengan deskripsi di program di kelasnya ini. Ini yang dibilang si Samila tadi. Objek yang dibuat sesuai dengan deskripsi yang diprogram di kelas. Nah, objek itu kan banyak nih Elvina. Objek itu kan sangat banyak. Semua yang di sekitar kita itu objek. Nah, enggak semua objek itu bisa dibilang instansi dari kelas, tergantung dari deskripsi kelasnya seperti apa. Nah, tergantung deskripsi kelasnya seperti apa. Kalau dia masuk ke kelas yang kita buat, berarti dia instansi dari kelas. Intinya, instansi itu adalah objek yang dibuat sesuai dengan deskripsi yang diprogram di kelasnya. Oke, aman dulu, Elpina? Ya, Kak, paham. Oke, nice. Oke. Ini minggu kemarin dipelajarin di OOP kelas ya. Iya, pertemuan 21 ya, pertemuan 21. Nah, kalian masih ingat ini teman-teman apa itu library standar Python? Kelas library standar Python mana yang sudah kamu ketahui? Ada yang ingat apa saja? Untuk simpan data. Untuk menyimpan data apa tuh? Untuk menyimpan data.
Kalau Kayak yang buku lah. kalau yang kamu bilang menyimpan data sepertinya itu variabel ya, variabel. Kalau library standar Python itu yang turtle, yang kayak gitu teman-teman. Itu library yang kita import ya. Oke, aman. Ada yang mau ditanya? Nah, contohnya dulu nih. Oke, kalau nggak ada, mantap. Katanya di sini kelas library standar Python. Nah, tadi yang kakak bilang turtle mungkin yang sudah kalian pelajari nanti ke depannya kita bakal belajar tentang PyQt, Kiwi, Pandas dan lain-lain teman-teman. Nah, turtle itu kan untuk membuat suatu objek ya. Jadi, misal di sini kita buat instansi kelas. Nah, instansi kelas ini kenapa disebut instansi kelas? Karena dia bagian dari kelas turtle-nya. Nah, nama kelas dengan tanda kurung adalah perintah untuk membuat objek dari kelas tersebut. Hasilnya adalah link yang menuju ke objek. Oke, kita cek lagi di sini. Kalau tadi kita sudah paham tentang apa itu kelas, apa itu instansi, di sini ada satu lagi yang namanya konstruktor kelas. Ada yang tahu nggak ini apa konstruktor kelas? Minggu kemarin kita bahas, guys. Konstruktor. Tadi sudah ada instansi, terus ada konstruktor kelas. Ada yang tahu apa itu konstruktor? Konstruktor kelas. Hmm, itu kudu. Oke, kita cek dulu ya, apa itu konstruktor, teman-teman. Wow, lupa kalian sepertinya ini. Kita lihat di sini. Konstruktor adalah metode yang secara otomatis dipanggil ketika objek dibuat. Itu membuat instansi dari suatu kelas. Jadi, jika kita pengen membuat suatu instansi dengan deskripsi kelas yang pengen kita masukkan, itu nanti otomatis dipanggil saat kita mau membuat objek. Yang otomatis dipanggil itu namanya konstruktor, teman-teman. Nah, konstruktor itu adalah metode yang secara otomatis dipanggil ketika objek dibuat. Deskripsi tadi, deskripsi itu bakal menyertai objek yang baru yang mau kita buat. Misal kayak mobil di sini, semua nanti yang pengen masuk ke kelas mobil itu akan ditanamkan ada rodanya 4, ada pintu, ada mesin, spion, kaca dan lain-lain. Seperti itu, teman-teman. Itu yang dinamakan konstruktor. Ini secara otomatis nih, secara otomatis terpakai. Contohnya kalau minggu kemarin, misal si kelas hero, kita punya kelas hero seperti di atas. Kita back lagi ke atas. Di sini kita punya si kelas hero kan, teman-teman. Nah, mana sini yang sebagai konstruktor? Yang ini nyawa, kekuatan serang, armor. Nah, ini ke konstruktor nih. Misal, kakak mau menambah satu kelas lagi. Kakak mau menambah satu instansi atau objek. Di sini namanya apa ya? Pahlawan. Misal, kakak buat di sini objek pahlawan. Otomatis nanti si pahlawan ini akan mempunyai si tiga ini nih, teman-teman. Nyawa, kekuatan serang, dan armor. Nah, itu yang dinamakan konstruktor karena otomatis dia bakal si pahlawan yang baru jadi objek dari kelas hero itu bakal membawa yang namanya nyawa, kekuatan serang dan armor sesuai dengan deskripsi yang ada di kelas hero tersebut ini. Nah, itu ada yang mau ditanya dulu? Elvina, Wisnu. Nggak ngerti ya, Mi, karena tadi ke lift. Tadi klip kamu. Ya. Oke, nah kakak jelasin ya. Tadi kan kakak tanya apa itu konstruktor. Nah, penjelasannya konstruktor itu eh, objek saat kita mau membuat objek itu ya ini sebentar. Nah, sini metode yang secara otomatis dipanggil ketika objek dibuat. Metode yang otomatis dipanggil. Misal, kakak buat contohnya si kelas hero. Di sini kan ada yang namanya kelas hero di dat. Oke, di sini ada kelas hero. Nah, di kelas hero kan ada tiga objek atau instansi kelasnya itu ada tiga nih. Pertama, kesatria, penipu, terus ada objek naga. Nah, ada apa ya metode mereka ada tiga nih. Yang dikasih sama si kelas hero. Apa saja tuh Kak? Yang ini, nyawa, kekuatan serang, sama armor. Ini kan metodenya.
Makanya tiga-tiganya si tiga objek ini memiliki si metode yang tiga ini, metode yang sama teman-teman. Metode yang sama. Nah, semisal kakak mau menambahkan satu objek lagi, misal kakak mau menambahkan satu objek pahlawan misal di sini. Objek pahlawan. Otomatis si pahlawan ini nanti bakal mempunyai yang namanya nyawa, kekuatan serang, dan armor. Yang tiga ini. Karena diambil dari si deskripsi dari kelas kita atau metode yang dimiliki di kelas kita tersebut. Paham nggak, guys? Paham, Didat? Paham? Oke, ada yang mau ditanya? Paham. Tidak. Oh, Yang metode itu apanya? metode itu nanti properti yang dibawa sama si kelasnya untuk si objek-objek dia di dalamnya, seperti itu. Oke. Iya, seperti di sini contohnya ya ada nyawa, kekuatan serang, dan armor. Ini untuk contohnya nih, teman-teman. Oke, aman? Oke, kalau aman kita lanjut. Itu tadi untuk konstruktor. Nah, bagaimana kita bisa membuat kelas? Tadi yang dibilang si Tristan tadi di chat, membuat kelas itu yang pakai kelas baru buka tutup kurung. Nah, itu mungkin nanti membuat kelas ya, teman-teman. Kita cek dulu ya. Nah, dan di mana properti kelas dijelaskan? Kita cek di sini misal. Nah, ini untuk membuat kelas ya, teman-teman. Ini untuk membuat kelas, kita buat kelas seperti ini yang dibuat si Tristan tadi. Nah, terus set objek kepada saat ini. Misal, contohnya nama kelasnya di sini hero misal. Kelas hero, baru dep. Kita buat fungsi untuk menginisialisasi ini ya, konstruktornya ini teman-teman. Yang ini. Dengan proses membuat instansi kelas. Misal yang tadi properti apa saja tadi nyawa, terus armor, terus daya serang seperti itu ya. Terus kalau print info ini bakal di print si shape-nya kalau kalian pengen memprintnya. Gitu doang untuk membuat kelas teman-teman. Nah, ada yang mau ditanya dulu lah untuk yang kode ini. Baru nanti baru kita masuk eh, baru kita masuk ke si keturunan. Sebelum kita masuk keturunan, ada yang mau ditanya dulu. Aman? Aman nggak, guys? Monika. Oke, sip, mantap. Sebentar ya. Nah, kalau aman, tadi kita sudah tahu tentang apa itu kelas, apa itu instansi, dan apa itu konstruktor, teman-teman. Sebenarnya itu tuh apa ya? Sebagai tiga, tiga yang disatukan, biar jadi kelas yang komplit aja sih, teman-teman. Yang tiga itu. Oke, lagi loading, Mister. Oke. Nah, kalau sudah, berarti kualifikasi kita sudah terpenuhi nih. Sebentar. Nah, di sini kita bakal belajar tentang keturunan, teman-teman. OOP tentang keturunan. Keturunan itu apa? Tadi banyak yang jawab kan keturunan itu eh turunan Kak, lawan lawan kata dari tanjakan, terus ke bawah, kalau ke atas itu naik, itu kan teman-teman. Oke. Kurang lebih sama saja, analoginya sama saja teman-teman. Tadi yang kakak udah singgung di awal, ada yang namanya superkelas. Superkelas dan subkelas atau kelas turunan. Misal contohnya, kita punya orang tua kan teman-teman, kita punya orang tua yang melahirkan kita. Nah, misal anaknya tiga nih. Ini, yang tiga ini sebagai kelas keturunannya teman-teman. Ini sebagai kelas keturunan. Nah, hubungannya apa sama pembahasan keturunan ini, Kak? Nanti kita cek. Nah, misal kelas dan subkelas. Kelas dan subkelas. Oke, pikirkan tentang contoh kelas dan subkelas di dunia komputer. Misal komputer menggunakan Linux. Oke. Game komputer RPG. Oh, wah, ini terlalu jauh ini penjelasannya. Misal contohnya kayak gini nih. Kelas dan subkelas. Hampir semua kelas adalah orang tua. Nah, ingat ya, hampir semua kelas adalah orang tua dari beberapa kelas dan turunan dari yang lain. Nah, misal contohnya,
Di sini semua game komputer adalah program. Oke. Semua kucing adalah binatang. Oke. Berarti kalau di sini semua kucing adalah binatang yang menjadi kelasnya apa nih teman-teman? Yang menjadi kelas dari semua kucing adalah binatang ini apa? Yang menjadi kelas. Bin binatang. Iya, binatang benar. Binatang yang jadi kelasnya. Jadi binatang itu kan banyak, kucing, ayam, dan lain sebagainya. Misal, oke, semua komet adalah benda luar angkasa. Oke, semua mobil adalah bentuk transportasi. Oke, bentuk transportasi ini sebagai kelasnya atau super kelasnya dulu teman-teman. Nah, contohnya di sini nih. Di sini kan ada B dan A teman-teman. B dan A ini yang menjadi kelas induknya itu si B ini ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Nah, kelas dan subkelas ini sangat mudah digunakan dalam praktek. Contoh, ketika kamu memanggil seekor binatang kucing, kamu tidak harus memberitahukan bahwa itu tidak bisa terbang. Oke, sebagian besar binatang tidak bisa terbang. Jadi intinya, kalau kakak bilang eh, kerbau, misal si Syamila masih tanya nggak, Kak, kerbau bisa terbang nggak? Nggak mungkin kan? Soalnya udah jelas-jelas itu kerbau, teman-teman. Jelas-jelas itu kerbau, nggak mungkin ditanya kerbau bisa terbang atau enggak. Nah, oke. Terus ketika kamu manggil satu minuman teh, kamu tidak harus memberitahukan bahwa itu cair dan bisa meningkatkan rasa haus. Udah tahu minuman. Ditanya lagi itu cair nggak, Kak? Kalau yang padat itu teman-teman makanan ya. Nah, seperti itu untuk analoginya. Tapi kita cek dulu nih. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Keturunan kelas membantu mengirim semua kemampuan yang sebelumnya ditulis kelas yang lebih umum ke kelas lain yang lebih pribadi. Oke, teman-teman, di sini. Misal, di sini kan ada contoh yang bulat ini, teman-teman. Yang bulat tolong diperhatikan. Nah, di sini yang bulat ini yang besarnya itu B. Berarti yang menjadi induknya itu si B, teman-teman. Yang menjadi orang tuanya itu si B. Nah, misal di sini si B. Nah, si B. Terus katanya bersarang di dalam A. A ini kan A. Jadi kita sudah tahu induknya si B. Terus dia ada keturunan atau subkelasnya itu si A, teman-teman. Si A. Oke, kita sudah tahu si B itu si A itu turunan dari si B. A turunan dari B, teman-teman. Itu kalian harus pahami dulu. A merupakan turunan dari B. Oke. Nah, properti ini gimana, Kak? Properti ini gimana? Oke. Terus di sini ada tambah properti. Misal contohnya kakak. Misal si B ini bisa terbang, teman-teman. Si B bisa terbang, B bisa terbang. Oke. Terus dia turunkan ke si A, dia turunkan ke si A, si bisa terbangnya dia itu kemampuan terbangnya dia turunkan ke si A. Oke, sekarang yang bisa terbang siapa aja nih? Kan tadi kakak bilang si B ini bisa Kan terbang. Indosiar. Astaga, ikan ikan Indosiar bisa terbang. Iya benar sih, nggak salah. Oke, jadi si B sama si A sekarang bisa terbang. Cuman yang bagusnya jadi kelas keturunan itu teman-teman, kita bisa membuat properti metode baru. Contohnya, yang diturunkan sama si B ke si A itu kan cuman bisa terbang doang. Oke, sekarang contohnya gini deh, kakak, orang tua kakak menurunkan ke kakak bisa ini, misal ganteng. Terus kakak punya kemampuan jadi untuk apalagi nih semangat gitu seperti itu teman-teman. Misal si Didat diturunkan Jadi ikan goreng. kok jadi ikan goreng. Misal si apa lagi ya, si Akan Wi menjadi ikan goreng. misal orang tua dari si Didat menurunkan ke si dia pinter. Nah, oke, dia bisa menambah si pinternya itu. Misal jadi jenius tambah jenius berarti si Didat jadi pinter sama jenius teman-teman. Jadi kelas keturunan bisa menambah properti dan metode. Selain dia mengakuisisi semua Siapa punya? eh,
menerima semua dari kelas kelas induknya, selain dia menerima semua dari kelas induknya, dia juga menambahkan properti dan metodenya dia sendiri. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Sepertinya agak ini ya penjelasannya teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu? Kalian paham yang nggak paham yang mana? Oh, oh, soalnya baru itu, baru join Mami. Hah? Baru join karena pakai Oh, laptop aja. oh oke. Oke udah, oke nggak apa-apa. Enam Kakak, kali tadi. kakak ulangi lagi ya. Jadi teman-teman dan Didat, di sini untuk membahas keturunan ini kita punya yang namanya super kelas. Nah, super kelas atau kelas induk dan kelas keturunan. Contohnya kalau di keluarga kita yang jadi super kelasnya itu bapak ya sama ibu kita, orang tua kita kan. Kita sebagai anak itu menjadi kelas keturunannya, teman-teman. Kelas keturunannya. Nah, misal di sini kan ada B ini kan sebagai bapaknya nih. Anggap saja ini sebagai induknya si B. Terus si A ini sebagai kelas keturunannya. Oke. Di sini ada properti nih, teman-teman. Ada properti. Properti. Di sini juga ada properti yang sama nih. Oke, misal orang tua kakak menurunkan ke kakak bisa jalan. Oke, bisa jalan kaki. Terus kakak bisa menambah properti kakak, misal bisa loncat. Ah, kalau misal kakak bilang ada satu kelas hero misal di sini teman-teman. Terus kelas keturunannya itu hero 2, hero 2. Yang pertama hero-nya itu bisa lari cepat. Speednya bagus, lari cepat. Yang kedua ini lari cepat sama terbang. Si si hero satunya ini teman-teman bisa terbang nggak kira-kira? Ayo. Kalau kalian bisa jawab berarti kalian sudah paham, guys. Oke, kakak ulangi. Misal, diperhatikan yang ini ya, teman-teman. Di sini ada namanya super kelas B ini, super kelas B. Anggap saja properti yang dia miliki ini tuh eh, terbang. Anggap aja yang ini terbang, teman-teman. Ini terbang. Oke, terbang. Terus dia kan menurunkan propertinya itu ke si anaknya. Karena dia sebagai induk, dia menurunkan properti ke si anaknya yang ini. Ya, ini yang terbang ya, teman-teman. Yang satu warna ini terbang, properti metode. Terus di sini ada tambahan properti metodenya dia nih, yaitu misal menghilang. Nah, menghilang. Jadi si A sebagai kelas keturunan atau anaknya sudah memiliki dua kemampuan, teman-teman. Terbang sama menghilang. Oke, sekarang kakak tanya. Si super kelasnya ini bisa menghilang nggak kira-kira? Si su- Enggak. benar. Enggak ya, enggak bisa ya. Oke, adakah chat? Wow, sorry, sorry. Binatang tidak. Oh iya, Tristan Oh, benar. Nah, itu. ber- berarti kelas Gimana? tunanya bakal ditambahin modifikasinya gitu mungkin. Nah, benar. Jadi si kelas turunan itu bisa menambah propertinya dia sendiri, Elvina. Nah, selain dari semua yang dikasih, kalau kalau yang dari induk kita kan all in ke kita, dikasih semua ke kita nih. Bisa, misal dia punya propertinya apalagi ya, berjalan cepat. Terus kita sebagai anaknya, misal orang tua kita punya kemampuan untuk berjalan cepat, lari cepat, dia turunkan ke kita kan, otomatis kita punya kemampuan untuk lari cepat. Terus itu bisa dimodifikasi atau ditambah. Misal tambahnya kita bisa menghilang, kita bisa pergi ke suatu tempat tanpa kelihatan. Nah itu untungnya jadi kelas turunan. Oke guys, aman sampai situ. Ada yang mau ditanya? Aman, aman, aman kan? Aman, oke, sip. Itu dulu ya. Ini karena belum banyak contoh juga sih ini. Nah, di sini nih contohnya. Kelas turunan diberikan metode baru. Nah, ini kan kelas turunan diberikan metode baru, tetapi tidak ada properti baru. Nah, konstruktor baru tidak dibutuhkan. Kamu bisa menggunakan konstruktor superkelas. Oke. Kelas turunan diberikan dengan properti baru dan metode baru. Oke. Konstruktor superkelas harus diberikan dengan properti baru. Nah, itu yang tadi yang kakak jelasin, teman-teman.
Oke, terus di sini membuat kelas turunan. Nah, cara membuat kelas turunan itu kayak gimana, teman-teman? Jadi di sini seperti biasa ya. Nah, ketika membuat kelas turunan, tentukan nama dari superkelas. Kita harus tahu apa nama dari superkelas kita, apa nama dari induk kita, teman-teman. Apa nama dari induk kita. Cara membuatnya gimana? Misal tadi kita punya, anggap saja di sini sebentar, di sini kelas induknya atau superkelasnya namanya apa ya? Binatang, misal binatang, binatang. Terus kita membuat superkelas, kita membuat subkelas atau kelas anak di sini, teman-teman, kelas turunan. Nah, di sini kasih namanya apa? Terus di sini panggil nama superkelasnya. Biar dia tahu, oh ini anak siapa nih, gitu, teman-teman. Terus kita buat metode. Nah, terserah kita nih metodenya apa saja yang mau kita tambahkan. Karena kita sebagai bertindak sebagai anak kelasnya. Kita bisa menambahkan si metode apa saja, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini terus apa lagi nih? Metode keduanya bisa juga seperti ini, teman-teman. Kita menginisialisasikan dari si supernya yang ini. Nah, otomatis nanti dia bakal mengambil inisialisasi dari superkelas kita. Terus, oke, ini sama saya. Oke, misal, mari lihat tugas latihan. Misal, kita lihat dulu nih. Untuk mengimplementasi kelas turunan pejuang sesuai dengan diagram ini. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini teman-teman. Kan awalnya kelas kita namanya si kelas hero. Si kelas hero nih, teman-teman. Kelas hero. Oke, bisa dilihat di sini kelas hero. Kelas hero. Nah, dia menambahkan satu kelas turunan, yaitu kelas pejuang. Nah, berarti, nah di sini kan ada nih properti yang dimiliki sama si kelas hero. Nama, nyawa, dan armor. Terus metodenya print info. Oke. Nah, otomatis kalian lihat sendiri nih, teman-teman. Yang dua ini tuh diturunkan ke si kelas anaknya nih. Nah, ke si kelas anaknya. Terus, yang bagus dari anaknya lagi tuh ditambahkan dua metode lagi, teman-teman. Dua metode lagi. Yang tidak ada di si kelas hero-nya. Seperti itu, guys. Ada yang mau ditanya dulu? Enggak. Tidak, aman, Didat? Enggak. Oke, aman ya. Alhamdulillah kalau aman, guys. Mantap. Sebentar, kakak cek lagi. Kita lihat kodenya nih. Kita lihat kodenya. Nah, di sini dia buat kelas hero nih. Kelas hero. Oke, terus konstruktor kelasnya apa saja? Nama, healthy, armor, dan dia print ya. Dia print seperti biasa. Nah, ini coba kalian perhatikan. Ini sebagai super kelasnya, teman-teman. Sebagai super kelasnya yang ini. Terus dia ada kelas keturunannya nih. Kelas turunan. Kita cek di sini. Kelas pejuang hero. Kan di sini dia panggil kan. Nah, ini berarti nama kelas turunan kita apa, guys? Yang mau kita buat ini. Apa nih nama kelas keturunannya? Ada yang tahu nggak apa nama kelas keturunannya? Kelas pejuang hero. Kelas pejuang ya. Kalau hero-nya itu sebagai tanda kalau kita jadi anaknya si hero ya, Didat. Aman? Oke. Oke, mantap Didat. Udah paham berarti dirimu nih. Nah, terus misal, uh, kok Kak, di sini udah ada fungsi serang sama hello, sementara yang dari kelas hero-nya itu nggak ada, cuman print info doang. Nah, itu kemampuannya sih kelas keturunan atau subkelas, teman-teman. Dia bisa menambah metode, dia bisa menambah metode sendiri seperti itu. Nah, dia tambah si hello sama si serang. Oke, aman? Aman. Aman. Oke. Ya, seperti itu. Terus untuk mengimplementasikan kelas turunan pejuang sesuai dengan diagram. Nah, ininya aja sih, teman-teman, untuk printnya doang nih, pejuang satu, hello, dan lain sebagainya ini. Karena ini untuk mengisi si
isi dari metode yang baru dia gunakan. Seperti itu, guys. Mengisi metode yang baru dia tambahkan, bukan dia gunakan sih, dia tambahkan. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Enggak. Oke, kalau tidak kita istirahat 2 menit sampai... gimana? Siapa? Ada yang mau ditanya? Tim. Tidak. Oke, kita istirahat sampai 7.46 ya, teman-teman. Istirahat dulu, guys. Peregangan dulu. Oke, kakak menjelaskan lagi nanti sedikit baru kita kerjakan tugasnya. 7, yang mau ke toilet silahkan, yang mau minum silahkan, yang mau... Oke, silahkan aja. Mau ngapain aja silahkan. Kita mau ice breaking. Ice breaking boleh. Kita ngapain nih? Pemanasan kita. Melatih kefokusan. Apa tuh? Coba. Kamu yang pimpin dulu, Elvina. Mana ada? Nah, kami biasanya itu pemanasan gini-gini kami. Tapi kurang ini, hari ini agak dingin. Ayo teman-teman. Gini. Gimana tuh? Coba cari benda warna kuning. Coba cari. Oke, ayo coba cari benda warna kuning teman-teman dan tunjukkan ke layarnya. Wah, itu mah kamu udah Kakak ya yang nentuin. Oke, teman-teman. Ini emang settingan. Oke. Dari Kakak ya instruksinya, teman-teman. Oke, siap dulu semua. Coba cari benda warna hitam. Coba cari benda warna Beci hitam. kami udah nampak tadi. Oke. Iya. Baju Ini kakak hitam ya. nih, layar handphone. Oke. Terus, siapa lagi? Mouse juga ya? Kakak juga warna hitam, guys. Siapa lagi yang mau kasih clue nih? Ayo. Didat, Syamila, Agatha, Milky, Kami. Zam. Oke, coba apa? Jangan susah ya. Carikan benda warna putih. Benda warna putih. Woi lah, yang bener-bener aja. Putih mana ada? Ini bisa nggak sih? Kertas. Dinding kamu ada. Kertas bisa lah. Iya. Oh iya, Kertas kakak juga bisa. punya casan, guys. Punya Kami punya. charger. Mana? Terus, siapa Nih, lagi? Ini putih kan? Ini putih gak sih? Ini putih gak sih, guys? Bukan itu. Wih, besar banget itu Sam. Si Sam bawa apa itu dia? Nampak kok di kamera kok. Nampak putih. Si Sam bawa apa itu? Dia bawa freezer kah? Yes. Oh, itu tong sampah. Oh, oke. Ya ampun. Terus. Ini aku pakai ini aja. Bukannya itu guys. Syamila itu apa kok masuk motor ke kamarmu? Guys dari Minecraft. Ini putih. Itu sepeda. Oh, sepeda. Oh, itu putih ya, bonekanya. Satu lagi, siapa yang mau kasih clue lagi? Satu lagi. Warna, ayo. Siapa, guys? Ayo, warna. Warna hijau. Warna hijau. Ini gelas kakak hijau ya? Warna hijau ya. Gelas. Nah, ini nih. Nih. Guling aku. Ayo Itu sama cari. kayak gelas aku. Wih, sama kayak gelas kakak si punya. Oh, enggak deh. Iya, dia. Oke. Oke, Milo. gelas aku. Oke. Kami plastik. Halo, sama kita kembar. Oke. Kemarin, tapi kakak Kami lebih lonjong. Eksperimen dulu. Ada lagi yang mau ini yang hijau mana nih? Siapa yang belum? Ada Juna nggak mencari dia? Namanya Oke. Wow, besar-besar semua ya. Last dari kakak teman-teman apa ya? Cari warna merah. Ayo, warna merah. Peci kami sama Warna tapi di merah. dalamnya ada warna merah. Lah, ternyata kalian ada beberapa orang baju merah nih. Si Wisnu, Zam, Elpina, Nih, sama baju aku warna merah. Iya, Nih, guling aku warna merah. Nah, busnya si Agatha. aku warna merah. Oke, teman-teman. Nah, ada lagi yang mau kita cari? Tindak. Oke, aman. Udah ya. Aku mau tugas. Oke, mau tugas. Mantap. Tapi kakak jelasin sedikit lagi ya. Kakak share screen lagi, guys. Oke, menarik nih yang disampaikan si Elpina. Besok-besok. Nah, pertama, teman-teman.
seperti permintaan kalian, mau tugas katanya, tapi nggak langsung ya. Ini kakak masih mau menjelaskan sedikit. Oke. Oke, pertama nanti tugas kita membuat kelas turunan pejuang dan penyihir dari super kelas hero. Oke, dan membuat dua instansi dari kelas, pejuang dan penyihir. Oke, berarti kalau yang ini membuat dua instansi, berarti kalau kita ada kelas hero, berarti kita membuat Ngapain? dua instansi yang namanya pejuang Dua dan orang. penyihir. Oke, iya dua orang. Terus, oke kelas turun pejuang dan penyihir dari oke super kelasnya hero. Terus memprogram serangan kesatria ke penyihir, lalu membuat serangan kembali. Yang ini ya teman-teman, yang metode-metode barunya ya. Oke, contohnya kayak gitu. Misal, terus ada lagi yang namanya sesuai tadi yang kakak bilang kita akan membuat program game hit it ya teman-teman. Game hit it ini seperti apa sih? Nah, coba diperhatikan teman-teman. Yang bulat ini, yang circle, Player. ini tuh Oh. ini tuh bisa dikontrol sama si keyboard kita ya, menggunakan event Kami pakai yang WASD. WASD itu, yang WASD yang dibilang si. Kak, kami boleh pakai WASD kali ini. Boleh, yang ini nih, yang kuning ini tuh, yang bulat kuning itu dijalankan Oke. menggunakan WASD ya, Didat. Oke. WASD. Oh, iya, was. Oke, terus Dia tinggalnya di Minecraft harus pakai WASD a- ya. apa nih yang bakal kita buat? Pertama, katanya persyaratan untuk gamenya itu ada objek utama dikontrol menggunakan keyboard oleh pengguna, teman-teman. Nah, objek utama yang warna kuning bulat tadi ya, warna kuning bulat tadi. Oke, terus paling tidak dua objek bergerak melalui layar secara otomatis. Yang ini, teman-teman. Yang merah ini kan mereka kiri ke kanan kan, kiri kanan gitu kan. Nah, itu harus ditambahkan. Terus eh, kondisi menang pemain menyentuh objek target yang ini, yang ini teman-teman. Yang segitiga hijau ini. Nah, Aku juga bisa. kalau kondisi kalah gimana? Nah, si objek kita atau si player kita ini, si bulat-bulat ini kena ke si merahnya, itu bakal gagal nanti, guys. Itu untuk game hit-hitnya. Nah, ini nih. Contohnya seperti ini. Itu bisa dijalankan sendiri. Cuma nanti ininya yang kotak ini bisa ini ya, bisa ke kiri dan ke kanan nanti dia. Oke. Nah, ini untuk rancangannya teman-teman, merencanakan. Pertama katanya kita membuat game hit, kita membuat objek dalam game. Ada tiga objek teman-teman. Pertama pemain, rintangan, sama objek target. Pemain itu tadi yang bulat. Terus rintangan itu yang merah. Terus yang objek target itu yang segitiga warna hijau. Nah, untuk pemainnya itu bisa dikontrol menggunakan keyboard, teman-teman. Nah, bisa dikontrol menggunakan keyboard. Terus kalau si rintangannya itu bergerak secara otomatis. Jadi nanti kalian mengcoding, membuat program, gimana caranya si merah ini tuh bisa bergerak otomatis ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Seperti yang sudah dicontohkan tadi, teman-teman. Terus kalau objek target itu tetap di tempat. Jadi nanti buat go to aja, posisikan koordinatnya di mana. Nah, posisi awal dia. Terus, yang eventnya apa nih event? Event itu kan tindakan dari eksternalnya. Pertama, dia menyentuh pemain dan gol. Dia menyentuh si ininya, teman-teman. Menyentuh si targetnya kita yang warna hijau segitiga itu. Terus rintangan menghilang. Kalau sudah menang, rintangannya menghilang. Terus yang kedua itu pemain menyentuh rintangan. Nah, kalau menyentuh berarti kita bakal kalah dan objeknya target menghilang, teman-teman. Objek yang kita jalankan itu menghilang. Jadi jangan sampai kena ya. Oke, ini dia tanya nih. Jika instansi kelas kura-kura bisa mengenali menyentuh satu sama lain, maka semua sprite bisa dibuat menggunakan kura-kura. Tapi game harus menentukan sentuhan sprite. Nah, nanti kalian bebas menggunakan. Nah, ini kan kelasnya udah kura-kura nih. Kalian bebas menggunakan nama subkelasnya apa nanti, guys. Nama subkelasnya apa saja bebas. Oke. Terus, nah contohnya seperti ini nanti. Sprite Turtle. Oke, ini kelasnya. Oke, nah ini yang 1K itu kan kemarin sudah kita pelajari juga kan. Oke, kakak jelasin dari atas deh. Nah, ini kan dia buat kelas sprite dari turtle, teman-teman. Kelas sprite turunan dari kura-kura.
Tadi kan kita sudah tahu kalau kita punya induk yang namanya kura-kura atau turtle. Terus eh, kelas sprite ini tuh kelas turunan yang kita ambil dari si pader atau pader lagi atau induk kita kelas kura-kura. Terus that init sub. Jadi di sini ada shape-nya Y, titik koordinat Y, X, Y, step, shape-nya bentuknya circle dan warnanya black. Nah, terus ini untuk dia inisialisasi dari kelas supernya nanti teman-teman. Nah, kalau ini posisinya aja nanti di mana. Oke, nah ini untuk mengisi nih. Berarti yang 0, min 100, 10, circle orange itu untuk color, bentuk, ini untuk stepnya, terus ini X-nya, ini Y-nya. Itu untuk memasukkan nilai-nilainya saja ya teman-teman. Oke, terus. Nah ini, sprite bisa memiliki bentuk, warna, titik awal, dan kecepatan gerak yang berbeda. Oke, sini kan untuk mengisi yang ini teman-teman. Y, X, Y, step, shape, sama color. Tadi kecepatannya 10. Terus X-nya 0, Y-nya min 100, dan bentuknya circle, warnanya orange. Seperti itu nanti teman-teman. Jadi kalian kalau sudah menginisialisasi di atas sini, nah, kalian buat isinya juga teman-teman. Karena kan di sini kita tidak memasukkan berapa nilainya ya. Nilainya itu dimasukkan nanti setelah di sini ke objek si pemainnya. Seperti minggu kemarin, kalian sudah paham kak kalian kemarin. Nah, kita mewarisi semua properti. Jadi cara mewarisinya seperti ini teman-teman. Semua properti dan metode dari superclass. Intinya teman-teman, dari orang tua kita mewarisi semuanya. Dan kita bagusnya kita bisa tambah lagi seperti itu. Nah, kalau ini kita akan membuat sprite dengan properti di tempat tertentu yang diinginkan. Oke, nah kalau yang ini, sebentar kakak cek lagi. Nah, kalau yang ini kan di sini ada nih program kode utama yang SR1K pemain ke atas up, left, right, down yang ini untuk yang si WASD yang tadi ya, tidak ya. Si WASD yang tadi kita menggunakan SCR atau screen. Nah, biar bisa kita kontrol eventnya teman-teman. Nah, ini membuat objek screen di mana sprite pemain terletak. Jadi, kita seperti membuat kanvasnya di mana atau ringnya mereka, di mana mereka bisa bergerak dan lain sebagainya. Terus, kita membuat SCR1K ini, on key, atau ini untuk menangani klik dari keyboard atau event dari luar, teman-teman. Misal, W untuk ke atas, A untuk ke kiri, S untuk ke bawah, D untuk ke kanan. Ya WASD itu teman-teman, up, left, right, down gitu. Nah, ini sama. Oke, ini juga sama. Nah, hasilnya nanti seperti ini teman-teman. Coba dicek dulu. Nah, ini yang si kuning ini bisa kita gerakkan. Nanti kalau dia sampai ke si segitiga ini, dia bakal menang ya teman-teman. Oke, dan yang si merah ini bisa bergeser kalau ini ke sini, dan sebaliknya. Jadi mereka nge-looping terus teman-teman. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Enggak, Tidak? tidak. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanya, silakan buka platformnya lalu share screen teman-teman. Seperti biasa guys, kerjakan tugasnya. Kayaknya agak susah nih. Nggak susah ya, tidak boleh bilang susah Agak teman-teman. susah maksudnya. Nah ya, mantap. Itu share screen-nya. Oh, share screen-nya agak susah. Kak, Soalnya boleh kami ke kayak belakang agak dulu. di laptop iPad nih. Oh, oke. Sebisanya saja. Kalau nggak bisa share screen, Kak, kamu tidak. Iya, gimana? boleh minta linknya nggak? Link website. Link apa? Link website. Oh, oke, sebentar. Sebenarnya, oke, sebentar. Kakak, di grup sudah kakak kirim ya? Yang ini. Oh, mamaku lagi di luar kan. Oh, oke. Sorry, sorry, sorry. Sebentar, kakak kirim ke ini ya. Kakak kirim ke room chatnya saja. Iya, di room chat. Oke, ini. Kamu tahu password sama inimu nggak? Tahu lah. Oke. Mantap, ini ada Syamila sama Agatha seperti biasa dua orang gacor ini terus langsung share screen teman-teman.
Oke, mantap. Dilanjut ya, guys, ya. Aku kurang terbiasa share screen lagi. Oh iya, aku lagi pakai tab susah. Oh, Oke, Susah kalau kalau mau kalau bagian layar. kalau susah nggak apa-apa. Kalau pakai tab emang susah sih, banyak siswa kakak yang kayak gitu. kan nggak usah share Oke. screen ya. Iya, nggak usah share screen kalau yang nggak bisa, tapi yang bisa wajib ya, yang pakai laptop. Lesson berapa? Lesson 22 guys. Kita lesson 22 ya, guys ya. Tapi ini nggak tahu Ya, gimana nanti. Aku nggak tahu balik kayak mana cara balik ke Zoom. Gimana? Itu kayak mana cara balik ke Zoom nih? Kamu masih stay di Zoom ya, cuman sepertinya memang gitu nih apa si Didat. Kalau kamu pakai tab, nah Oh, itu dah. Lanjutkan guys, lanjutkan. halo. Share screen. Halo. Oke, tinggal ke browser. Oh, main mana browser? Nih, apa tuh? Kursus nomor 22. OOP nih. Iya benar. OOP keturunan ya. Oke. Oke, lanjut. Oh, gimana aku ngontrol nih dengan Python? Raul, Raul. Ini kayak mana nih, Kak? Apa? Mister yang biasanya Ya, ada Deltarune. Nih. Siapa tadi? Deltarune. Bertarung. Enggak jadi. Wah, Mana? sorry ya Wisnu kakak nggak dengar. Mana nih? Kok tiga orang dong. Milky apa nih yang dia buka? Scratch kah? Jangan scratch ya Milky. Atau kamu lagi buat scratch pun? Oh boleh, bebas deh teman-teman. Wah, Lanjutkan. double kill nih, Ami. Triple kill juga. Dari waktu halo. Iya, gimana? Biasanya yang N strip N itu kayak itu biasanya buat ini kan. Buat apa? Buat spasi, buat enter maksudnya. Iya, yang di garis yang di bawah itu. Iya, Iya, N kalau gitu loh. oh iya buat spasi ya. Strip N itu buat spasi ke bawah dia. Kalau di pemrograman teman-teman. Oke. Enter ya, Iya. enter. Oke. Iya, kayak enter. Ya. Bentar, Kak. Kenapa, Mak? Ini sama aku. Oke, lanjut ke Syamila Agatha. Oke, mantap. Nice, teman-teman. Itu ya di aku contoh nih ngontrol nih. yang Agatha sama Samila nih teman-teman yang lain untuk cara kerjanya. Eh,
Untuk cara kerjanya itu kan sebenarnya udah ada ya jawaban-jawabannya di perintah tugasnya. Kita tinggal mengimplementasikan. Seperti itu, teman-teman. Hmm. Hmm. Baru berkata pintar. Tahu sama sambal lah, udah itu. Kak, Iya, kayak mana nih? kayak mana tuh? Maksud nomor satu nih apa? Nomor satu itu kalian membuat ini ya, teman-teman. Bentar, kakak cek. Di situ kan ada perintah tugasnya kalian membuat satu subclass, dua subclass dari eh, superclass hero seperti itu. Aman nggak? Hmm, kayak mana kami mau nge-type nih? Dibaca dulu perintah tugasnya di DAT. Hai, Brasil. Enggak mau nge-type nih, nggak bisa. Apanya? Mau type. Typing di Python agak enak. Agak nggak enak. Oh, kalau di tab. Hmm. Oh, oke oke. Sebisanya saja dulu nggak apa-apa. Sebisanya saja dulu. Kalau memang nggak bisa nggak apa-apa. Nanti kamu kerjakan pas laptopmu sudah aktif saja. Kalau di tab memang agak susah ya teman-teman. Jadi hari ini kita bakal mengerjakan dua tugas ya. Yang pertama itu tugas keturunan untuk kelas. Terus yang hit it. Yang hit it ya guys. Wisnu, piye Wisnu? Oh, ada lah. Kemana nih? Piye Wisnu? Wah, Baik. Kau ada kacamata kayak kakak nggak? enggak sih, tapi adanya yang lain. Coba pakai. Ya udah, bentar. Kalau nggak salah Oke. tuh di luar. Wah, Rak. Udah. gimana Elvina? Udah apa? Udah kan nomor satu. Oh, udah. Mm-mm. Wow. Absolut cinema sih kalau kamu sudah. Bisa kakak lihat dulu nggak? Share screen nggak? Nggak bisa ya share screen. Enggak. Ya udah Enggak bisa. lanjut nomor dua, lanjut nomor dua. Oke. Lanjut Nomor nomor dua dua. cuman game hit it. Ini nih hit itu nggak terlalu ngerti tahu semuanya tadi kakak jelasin. Sebenarnya itu sama kayak pengerjaanmu yang nomor satu ya, cuman dia bedanya kayak lebih lebih gampang malah yang ini. Kan dia ada tampilannya Oh, doang. Ya gimana Didat? mata yang bukan kita. Mana nih? Nggak Udah apa-apa. bilang. Oh, oke 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 oke. Mantap 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 mantap. Oke, Yang mana? lanjut. Yang ini loh teman-teman sebentar. Dilanjut dulu ya, yang lain dilanjut dulu. Nomor satu. Yang mana gimana maksudmu, Didat? Kan tadi kami ajak ke lift. Apa? Oh, Kan tadi kami pakai laptop sendiri. iya Habis terus. itu lift. Jadi ada terkurang apa yang kakak bilang tadi. Oh, alah. Seperti itu ya, Didat. Walang. Gimana? Kakak mau jelasin dari mana lagi nih sebenarnya nih? Kamu nggak bisa share screen. Kalau kamu bisa, coba kamu buka dulu tugas yang nomor 22 dulu deh. Coba. Algonopanya, platformnya coba dibuka. Yang nomor 22. Itu kan ada tugas nomor satu sama nomor dua, teman-teman. Baru itu dikerjakan di DAT. Itu Kamu, mana R? Nih. nah, kalau yang sekarang share screen, si Milky sama si Agatha sama Mama, Syamila. mama, 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 mama.
Soalnya mana ada share screen ini. Sepertinya kalau kamu di tab memang susah sih, guys. Dikerjakan saja, nggak apa-apa, nggak usah di-share screen kalau yang nggak bisa. Maksudnya nggak ngerti. Oke. Yang nomor satu ya, yang nomor satu kakak jelas nih. Pertama, yang nomor satu, Didat, kan Mana kita nih browser? kan kita sudah belajar tentang gimana apa itu superkelas sama subkelas, oke? Iya. Nah, kalau superkelas itu kan sebagai kelas induk, terus subkelas itu sebagai anakannya. Nah, tugas kita apa, Kak? Itu membuat kelas turunan pejuang dan penyihir dari superkelas hero. Berarti kamu buat dulu satu superkelas, namanya hero. Oke. Terus baru buat kelas turunan pejuang sama penyihir. Nah, itu dulu deh, ikutin sesuai dengan perintahnya sih. Kan kamu udah lihat belum ini perintah tugasnya Didat? Hmm, Coba lihat lihat sersin kakak dulu, lihat sersin kakak. kakak udah Oh, share screen. belum. Syamila, Agatha sama Milky stop share dulu sebentar teman-teman. Ruangannya gelap. Oke, sebentar ya. Sebelum kalian melanjutkan. Ruangannya gelap. Oke. Kok gelap? Mati lampu kah? Jadi di sini kan kita ambil yang nomor 22. Oke. Terus nomor satunya kita kerjakan dulu yang nomor satu. Nah, di sini nih. Kita lihat nih perintah tugasnya yang di sebelah sini nih, guys. Nah, katanya kan di sini mengikuti instruksi pemrograman kelas turun hero, pejuang, dan penyihir. Lalu buat instansi. Pertama, nah ini memprogram kelas pejuang untuk mewarisi dari kelas hero. Nah, ini dibaca nih teman-teman yang perintah tugas yang di sini. Nah, hasilnya nanti output akhirnya seperti Kak, ini nih. aku nggak bisa nomor 2. Oke, nanti dicoba-coba dulu ya Elvina. Kita tunggu yang lain dulu selesai nomor satu. Oke, dilanjut lagi, share screen lagi, teman-teman. Wah, Kita masih ada waktu 19 menit lagi nih. Arjuna aman nggak nggak? ngerti. Kamu udah sampai nggak ngerti yang mana nih, Didat? Adalah. Cepat amat waktunya. Iya, sampai 83 karena seru itu berarti. Yang nggak ngerti yang bagian mana, Didat? Kan tinggal membuat kelas hero sama kelas. Coba sebentar. Yang nomor satu itu kan gampang ya, teman-teman. Nah, ini nih kakak kasih sedikit nih. Nih, teman-teman. Seperti ini aja. Kaisin belum makan dari siang. Wow, Zam, makan dulu kamu. Masuk angin nanti. Nah, ini untuk membuat kelas hero-nya, teman-teman. Atau super kelasnya aja nih. Baru nanti kalian tinggal membuat si subkelasnya. Ayo, ya Syamila, Agatha, Milky, Zam, dan lain-lain itu silahkan share lagi, teman-teman. Kakak lihat tadi kalian sudah paham. Oh, ini Milky nih. Apa yang dikirim si Milky? Hmm. Gas, dilanjutkan ya, teman-teman. Share dulu, guys, biar kakak lihat. Ketekan ya, nggak apa-apa, aman. Teman-teman, kalian harus lebih fokus ya. Hujan lagi nih di Jogja, teman-teman. Jogja hujan. Ya, musim hujan. Sama ya, di sana juga ya, Elvina.
Iya, aku aja tadi di sekolah hujan deras pada main hujan-hujanan itu, dimarahin. Pada aku tengok lah, pada dijemput, pada dimarahin semua sama mamanya. Iya, ada si Samila tadi katanya kehujanan pulang dari latihan. Berarti semua hujan sepertinya ya, guys. Kalau aku latihan petugas pacar sih biasanya ambil jatah pagi-pagi. Jadi aku bukan yang makan jatah buat pulang. Sam, kamu di mana emang? Saya tak Aku. hujan. Enggak sih, Sam. Saya Oh, tak Wisnu hujan. ya. Saya tak hujan. Zam di mana, Zam? Kayak malah di sini panas, Milky. Kamu nggak lagi di atas kompor kan? Tas kompor. Kan ini malam. Itu kenapa gelap banget? Siapa yang Wisnu? Wisnu mati lampu Iya, dia. Mati mati lampu. lampu. Mati listrik. Saya lampu mati. Tak lah. Itu di atas genteng. Itu Di atas genteng gimana? Jangan jatuh nanti kalian. cacing kepanasan. Baik, teman-teman, sambil ngobrol sambil dikerjain ya. Agatha gimana progresnya? Sedikit lagi, Kak. Oke, mantap. Belang. Samila? Masih nomor 1. Oke, Papa lanjut. Zam, gimana Zam dirimu Zam? Udah makan belum? Tapi kacamata ini biar kita buka. Jangan dibiasain makan telat ya Zam. Kamu backgroundnya Oh, aku lagi coba makanan terus. prank dia. Makanan Aku terus. penasaran dia kayak gimana kira-kira. Apa tuh? Meta. Terus dia nggak peka dong. Dia Meta malah AI. bilang, wah kamu butuh bantuan. Bilang ya. Siapa kamu curhat kah, Elvina? 1 tambah 1 itu 10. Aku tak mute ke. Iya, kamu on mic. Maaf. 10 berapa? Sebenarnya aku lagi bikin sprungki. Tambah 2 kali. Wow. Udah 2 kali. Siapa tadi yang belum makan? Iya sih, Zam. Ayo teman-teman, Yang coba. Kita makan sehari lah. Didat mana tadi si Didat? Nih, Udah aman? Impossible. udah kami kan di share screen nih. Kok nampak share screenan? Enggak ya, ada. nanti aja. Enggak ada share screen. Share screenmu enggak ada. Nanti aku mau makan roti Israel aja lah. Aku makan roti Israel aja. Kenapa kami ada share screen? Enggak kelihatan. Tidak enggak kelihatan. Mama, aku makan roti Israel aja loh. Makan apa? Roti Israel. Ini ada nasi sedikit. Makan nasi. Itu banyak loh, 1 roti. Kali. One plus one equals 10. Tindak. Ayo, ini nih. Dilanjut dulu teman-teman. Alat tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Kakak bantu yang nomor 1 ya, kakak bantu yang nomor 1 nih biar kalian gak terlalu sulit teman-teman. Kakak bantu yang nomor 1. Sebentar. Wow, kok nggak bisa nih? Oh my god. Oh my god. Jadi tadi yang ini di atas apaan? Hah? Sebentar. Jadi tadi kode yang di atas ini apaan? Itu di skip aja. Itu sebagian doang tadi tuh. Is, tapatut, tapatut. Tak patut. Sebentar ya. Teman-teman. Kalian udah mulai nggak fokus kakak lihat belajar kita gimana ini, guys? Iya Ki, nggak fokus piye? Gimana ya? Mama. Nah itu terus ini. Wow sebentar. Nomor 1.
Ini masih nomor 1 ya. Sebentar. Ada 3 bagian disatukan aja semuanya. Nggak bisa sekali kirim teman-teman. Nah itu untuk yang nomor 1 dulu. Di kopas saja dulu. Dua ini. Tiga, Sambung. tiga-tiganya disalin. Kok Ih, tadi udah dia. Rugi mengetik Kak. Nah, itu kan itu yang kakak kadang nggak enak sama ini. Sorry. Arjuna. Namanya ini yang kami Arjuna. baru bilang Semuanya ini. ada. Mister, jadi semuanya ada from time import Iya series. aman. Kakak lihat kok Arjuna. Mantap. Mana yang kamu buat? Oke, Ini mantap di kopi dua-dua nih kak. tiga itu tiga. Mantap Arjuna, kamu kalau bisa sejauh ini keren sih. Iya, serius. Ya, dilanjut teman-teman. Dikirim. Baru lanjut nomor 2 ya. Kopi. Sepuluh Nah, 10 menit lagi nih, 10 menit lagi. uang 10 pemberani. menit lagi apa kak? Waktunya. Kakak nggak kasih nomor 2 ya. Tadi kasihan si Arjuna udah mengerjakan, si Agatha, Samila, Milky. Bahkan si Elvina sudah selesai tuh. Ayo teman-teman, dikerjakan. Oh ya, kayak mana nih kopi paste di tab? Waduh, kamu nggak pakai ini Kak? Control C. Kamu ini aja di blok terus sampai ada tulisan salin. The Battle Bricks. Atau enggak kalau kamu Blocks. pakai iPad atau tablet? Ayo dijawab tuh. Dibantuin sama Elvina tuh. Nah, Mister. Laptop Iya. Ya elah tab nih. Gimana Wisnu? Ini Oh, tapi this aku touch udah me. kirim Convincing. sebelum aku. Gimana? Saya bilang tab nih ketok. Tapi ini aku kan tadi udah kirim yang Mana sebelum tab aku salin video nih? ini. Jadi cuma satu. Gimana Wisnu? Gimana? Salin. Jadi kan tadi aku udah ngirim yang suruh Oh, satu. Habis itu yang keduanya belum. oh oke. Berarti kamu sudah mengirim si nomor 1. Tapi yang dua belum. Dua ini. Nah, ya udah, kamu lanjut nomor 2 aja. Apa itu? Makanan kan, Zam? Daging. Wagyu kah? Hmm, Nah, kalau yang sudah kirim nomor 1, dilanjutkan nomor 2 teman-teman. Yang sudah kirim nomor 1 dilanjutkan nomor 2. Kita mengerjakan sampai jam 8.27. Apa, Didat? Ada Jujur nomor trouble 2 aku something? udah Dari pas. kayak ini coy. Ada yang mau ditanya, Didat? Nggak, udah bisa kopi nih. tidak. Oke, mantap. Itu loh. Yang kami bilang dari minta ini yang maksud Amika. Game kayak macam lihat ya. Oh, Joseph and Beats. Wow. I need iron blocks. Dilanjut dulu, teman-teman. kok Iya, gimana? bisa tadi jadiin PR nih? Bisa. PR Soalnya aja. soalnya tabnya agak nih. Ini Oke, PR aja teman-teman, yang nggak bisa PR aja. Kalau yang masih mengerjakan dilanjut dulu karena kita masih ada waktu. Kalau PR berarti kakak Waktu cek udah berapa menit lagi? waktu 7.
Kalau PR Oh, berarti jangan. minggu depan kakak cek ya. Oke. Oke, kalau PR PR yang kos 22 malam di hutan. Maksudnya 22. Kak, apa? nanti kalau kami nggak bisa nanti kami chat di grup ya. Oke, nggak apa-apa. Ini Nah, kalau nggak bisa satu hari sebelum kita masuk nggak bisa nih misalkan baru chat kakak di grup. I'm out of breath. Kami disuruhkan pinjam laptop ayah karena itu apa tuh namanya? Laptop kami di restart. Oh iya nggak apa-apa. Kamu sebisanya aja dulu dikerjakan. Tapi kami tunggu-tunggu restartnya lama kali. Iya, lama kalau nge-restart. Kakak juga laptop kakak udah minta restart ini. Tapi nanti aja habis kelas. Sleep Nggak 4. apa-apa, Oh teman-teman boy. dilanjut dulu mengerjakan. Kalau memang ada kendala laptop dan lain sebagainya itu nggak apa-apa jadi PR. Tapi minggu depan kakak cek ya. Kak, gamenya gini. Coba gimana Arjuna? Eh, ah, kebalik ya Arjuna. Yang digerakkan itu yang kuning. Oh, Yang digerakkan yang kuning, yang stay itu yang segitiga yang kamu gerakkan. Nah, Kuno reverse nah ini udah benar posisinya seperti ini. Terus yang bisa digerakkan itu yang kuning. Dan yang merah ini tuh mereka bakal ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Mutar-mutar kayak gitu. Baru kita kayak rintangannya. Wah, mantap nih. Kuno Ah, reverse level. kebalik itu si Arjuna. Tapi logik ya mantap Arjuna. Kami kebiasaan nggak pegang tab jadi Oh kayak no, gini lah. Masih Sheila. aja sih kalau kebalik. Kan cuman kebalik. Jadi yang stay itu di atas yang segitiganya ya guys ya. Udah itu yang nggak bisa mengerjakan karena kendala laptop dan lain sebagainya ditunggu aja dulu. Kak nggak paham yang Kami hit it. jadiin PR, kami nggak bisa pegang tab soalnya. Iya, di dicoba Karena dulu kami ya. dari kecil udah lama nggak pegang tab, Oke, nggak apa-apa. jadi udah lupa. Yang hit it dicoba dulu ya, Agatha. Jadiin PR Nggak paham gimana maksudnya, Agatha? Dicoba-coba dulu. Si Arjuna paham tuh tadi. Ih, saya takut. Saya napuk. Ya udah teman-teman, biar tugas kita selesai hari ini kakak kasih jawaban yang hit it. Sorry ya Arjuna. Sorry ya Arjuna. Jariku lemes kata si Arjuna. Iya lagi. Nah ini nih kakak kasih. Sebentar teman-teman. Belum selesai tapi itu nih. Belum. Sabar ya. Ini satu dan ini kedua. Nah, jadi dua ini. Di kopas saja semua teman-teman. Ada 3 menit lagi kita nih. Wow, sepertinya kalian kurang paham. Kami memang di laptop kami di restart. Iya, nggak apa-apa. Laptopnya di restart. Minggu depan, kalau ada yang mau di restart dulu ya. Guys, teman-teman, adik-adikku. Hari ini nggak apa-apa lah. Bonus saja hari ini, teman-teman. Kendala aja Bonus. lah hari ini. Iya. Jadiin Bonus. PR aja kayak hari ini. Iya, kita jadiin PR ya, guys. Kami yang mana capek kali. Pegang laptop mudah kali, tapi kalau tab agak susah. Nggak boleh ngeleh terus. Tidak boleh ini. Tumor. Gak boleh lah ngeluh terus. Nggak boleh ngeluh Terus terus. jadi Kata orang Batak kah? kakak sebenarnya bukan Batak ya Elvin. Jangan bilang kakak orangnya nih kakak. Itu logatnya mirip banget tahu. Mandailing, Ini udah jam berapa? iya, Mandailing Natal kakak. Beda sama Batak tuh. 28. Mandaling Natang. Mandailing Natal kamu tahu nggak?
Enggak. Kita keluarnya apa? 2 menit lagi guys, sabar 2 menit lagi. Kakak orang Mandailing. Iya. 2 menit Iron lagi. blocks. 2 menit lagi. Bukannya 2 kita keluar menit jam lagi. 21. Ini kenapa 20 lewat 30? I need iron blocks. Kalau kita mulai jam 7 berarti kita mulainya 20 lewat 30 teman-teman. Seperti biasa. Kami dari Ustaz. Kak, Geda. Oh. Kok kakak yang terakhir salah kata si Milky. Yang terakhir yang mana nih? Udah 2 ya, udah 1 paket itu. Ada 2 di situ Milky. Coba kakak kirim ulang. Jangan ada dulu yang pesan chat. Jangan ada dulu yang mengirim chat ya. Jangan ada dulu Oke. yang mengirim chat. Oke, sebentar. Sebelum kita tutup nih. Bentar. Jangan ada dulu yang mengirim chat. Oke. Ini satu kan, itu satu, terus ini. Nah, jadi itu disatuin, dua-duanya disatuin. Ini kirimin ke grup chat juga ya. Oke, dikirim ke grup chat, nanti kakak kirim. Oke, teman-teman, nanti kakak kirim deh ke grup chat untuk jawabannya ya. Oke, Apa? Oke, udah 20-30 nih di laptop kami. oke, Oh, iya. Tab kami. Di laptop kakak juga udah 20-30. Silakan on cam dulu teman-teman. Kita foto dulu nih. Foto dulu. Tunggu, Pak. Keluar dulu. Foto ya. Foto. Harus foto teman-teman. Oke, mana kami keluarin kacamata? Ya udah kami Mantap. pakai ini aja. Nah, pakai kacamata teman-teman. Pakai Foto kacamata guys. filter zoomnya. Oke, kacamata filter zoom-nya kah? Kami kayak pakai ini aja Ustaz ya. gas. Kami pakai kami pakai ini aja ya. Pakai gas. Oke, aku jadi Pakai kakak gas, gak maksudnya. apa-apa lah. Pakai gas. Oke, 1, 2, 3. Next, 1, 2, 3. Oke teman-teman, thank you for today. Nanti kakak kirim jawabannya ke grup. Kalian keren banget hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan guys. Ada yang mau ditanya dulu? Enggak. Kalau tidak ada yang mau ditanya. Udah mami pakai laptop tab nih. Oke. Soalnya ini tabnya kayak agak Oke. fungsinya kayak laptop, tapi Oke. bukan. Iya. Dadah. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kakak end meetingnya. Bye-bye teman-teman. Bye. Bye-bye.